Halo sobat, kali ini saya mau sedikit review server RT RW Net milik saya yang amburadul tapi cuan dan low budget. Di sini saya menggunakan Mikrotik PC 12 volt 1 Ether dan Mikrotik RB945 sebagai switch VLAN. Itu adalah sakelar digital berbasis online yang bisa dikontrol dari HP ataupun dari perintah suara dari speaker Google Home. Di sini saya menggunakan ISP plat merah yang sudah saya bridge ke dalam Mikrotik. Kalau sudah sistem bridge maka lampu indikator internet pada router akan mati. Dikarenakan di dalam router sudah tidak ada akses internetnya. Dan ini adalah motherboard PC untuk saya gunakan sehari-hari. Karena saya beli sistem cicil beli satu persatu jadi ya begitu penampakannya. Yang penting bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menyalakan Mikrotik PC, saya menggunakan konverter mini ITX 12 volt 300 watt, jadi dengan mini ITX ini Mikrotik PC bisa dinyalakan dengan adaptor 12 volt minimal 5 ampere. Bisa sedikit mengurangi beban pemakaian listrik. Mikrotik RB945 saya gunakan sebagai switch hub manageable. Karena kemarin memakai Mikrotik ini CPU-nya rata-rata 80%, berhubung Mikrotik PC menggunakan satu Ether maka Mikrotik RB945 sebagai hub via VLAN. Daripada beli hub lagi nanti mengeluarkan modal lagi, jadi daripada dianggurin atau dijual mending dipakai lagi dengan fungsi yang berbeda. Untuk USB flash disk saya gunakan untuk penyimpanan web proxy saja. Meskipun di Mikrotiknya masih ada sisa penyimpanan tapi saya usahakan saya pisah. Soalnya Mikrotik saya menggunakan SSD dengan kapasitas 4GB dan berlisensi level 5. Kenapa saya tidak menggunakan LAN card? Karena LAN card sering bengong dan waktu listrik mati. Mikrotik PC ini sudah otomatis bisa hidup sendiri tanpa harus tekan tombol power. LAN card ini kadang bengong kadang juga hilang dari interface Mikrotiknya. Entah LAN cardnya yang sudah mulai rusak atau saya ada kesalahan waktu install OS Mikrotiknya, daripada saya pusing urusin LAN card akhirnya saya cabut dan menggunakan Mikrotik yang lama untuk menggantikan dan alhamdulillah masih aman tidak rewel. Saya buat server ini di dalam counter jadi sekalian bisa jualan sambil mantau Mikrotik dari Winbox. Maaf jika konternya acak-adul maklum masih jomblo belum ada yang ngurusin. Dan saya buka jasa servis elektronik untuk mengisi keseharian daripada gabut. Counter ini masih cicil-cicil barang seperti aksesoris, cas, headset dan lain-lain. Dari semua yang saya jual hanya top up game ini yang paling rame apalagi masih banyak bocil epep yang gila sama game. Maklum ini di desa dan belum ada seperti Indomart dan Alfamart meskipun ada jaraknya juga jauh dan katanya yang beli top up game ini saya satu-satunya yang jual lengkap terus murah daripada di Indomart atau Alfamart. Ini barang-barang servisan berserakan kadang juga bingung mau benerin yang mana dulu. Ini penampakan server dari belakangnya. Nggak jauh beda dari depan yaitu semrawut. Saya menggunakan power supply SMP jaring 12 volt 30 ampere untuk membackup kelistrikan di server. Untuk motherboard PC saya masih menggunakan power supply standarnya komputer. Untuk yang warna merah ini adalah step up 19 volt untuk menyalakan monitor. Dan ini adalah router merek TP-Link saya gunakan untuk WiFi pribadi di rumah. Router ini juga beli bekas berhubung casingnya sudah jelek jadi saya bongkar sekalian. Hanya casing yang jelek karena di dalam mesin masih bagus dan berfungsi normal semua. Server ini sudah dilengkapi dengan fitur perintah suara. Dari sini saya bisa menyuruh misalnya, untuk menyalakan kipas atau membuat pengingat, maklum saya terkadang sudah mulai pikun. Hai Google, nyalakan kipas server. Sip, menyalakan kipas server.
Dan kipas pun menyala dengan perintah suara. Hey Google, nyalakan lampu etalase. Oke, menyalakan lampu etalase. Selanjutnya mari kita lihat untuk daleman Mikrotik PC dari Winbox. Paket yang saya gunakan adalah 50 Mbps. Untuk user hotspot yang online sekitar 45 di jam 10 pagi. Untuk user PPPoE, saya pelanggannya sedikit karena PPPoE ada biaya untuk pemasangan awal. Jadi hanya orang yang nggak mau ribet menggunakan voucher saja yang pasang sistem PPPoE. Ini adalah dial-up IndiHome yang di router tadi sudah saya buat sistem bridge. Jadi harus tahu username dan password PPPoE dari IndiHome. Untuk mengetahui password IndiHome bisa cari di tutorial lain atau jika mau saya buatin tutorialnya. Untuk settingan firewall, seperti Mangel, Row, semua masih kosong dan standar, belum ada settingan. Untuk settingan Mangel dan Row akan saya buatin video di berikutnya karena ini hanya review saja. Untuk Simple QI ada settingan script pada user profil hotspotnya. Dan yang lain juga masih kosong, belum ada settingan. Script ini adalah script share bandwidth. Jadi jika pelanggan beli voucher, misal satu voucher buat 4 user maka bandwidth akan otomatis terbagi ke 4 user tersebut. Tapi jika yang online cuma satu ya otomatis mendapatkan full bandwidth. Untuk scriptnya ditaruh di bagian user profil terus di bagian script on login dan on logout. User profil yang mau dipasang script, pastikan red limit dikosongin karena red limitnya diisi manual di dalam script. Script ini ditaruh di bawah script bawaan Micmon, jadi script ini dipastikan berjalan dan tidak bentrok dengan script Micmon. Untuk spesifikasi dari Mikrotik ini sudah bisa seperti Mikrotik harga mahal. CPU dari Intel dengan 2 core. Frekuensi 2792 MHz dan CPU load-nya masih 0%. Kalau menggunakan Mikrotik yang lama ini mungkin sudah 80-100%. Lisensi Mikrotik ini adalah level 5, yang saya beli di toko oren yaitu SSD lisensi 5, yang sudah terinstall Mikrotik. Jadi saya tinggal install program OS Mikrotiknya saja pada motherboard. Sekarang kita lihat Mikrotik lama yang saya setting sebagai switch hub manageable agar bisa connect tiap portnya dengan VLAN.
Ini adalah spesifikasi Mikrotik RB945UIHND yang saya gunakan sebagai switch. Masih kalah jauh dengan spek Mikrotik PC rakitan, tentunya dengan harga yang terjangkau tapi spek mahal. Untuk settingan hanya ada settingan VLAN dan settingan mode bridge. Dan juga settingan akses route agar Mikrotik yang sebagai switch ini bisa di-remote. Karena kebanyakan kalau sudah mode switch Mikrotik tidak dapat diakses atau di-remote. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Di video selanjutnya saya update beberapa settingan Mikrotik. Jika kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Atau ada yang punya PC jadul tidak dipakai, silahkan setting seperti saya. Daripada beli Mikrotik harganya juga mahal. Bisa beli ya speknya cuma segitu aja. Atau yang mau dirakitkan Mikrotik PC saya bisa buatkan. Jika punya PC jadul tidak terpakai ya kirim saja ke counter saya. Karena saya hanya pengusaha kecil yang tidak cukup modal untuk apa-apa harus baru. Di server saya semua dari barang bekas. Yang baru mungkin hanya kabel fiber dan konverter. Untuk router biasa saya beli bekas di marketplace online shop atau Facebook. Untuk yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, nanti kita belajar bareng-bareng untuk menjawabnya. Silahkan like bagi yang suka dan dislike bagi yang tidak suka, dan juga jangan lupa subscribe.